Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak sekalian, pelajaran tematik masih pada tema 1, subtema 1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan masih membahas tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari, yaitu ada 2. Yang pertama adalah tentang ciri makhluk hidup bernapas, kemudian juga ada ciri makhluk hidup bergerak. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 1 subtema 1 tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Yang ketiga adalah memerlukan makanan. Sebelum kita mulai, anak-anak yang sudah punya buku silakan melihat di bukunya masing-masing. Ya, yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya, jadi makanan manusia berasal bisa dari hewan dan juga bisa dari tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda. Nah, untuk mengenal 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi hewan ini makanannya berbeda-beda. Nah, 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan yang memakan makanan tumbuhan, yaitu yang disebut dengan herbivora. Nah, jadi khusus untuk hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan saja, maka hewan ini disebut dengan hewan herbivora. Seperti apa hewan contohnya? Ya, hewan herbivora itu contohnya seperti kerbau. Kerbau itu tidak bisa makan yang lain seperti makan daging, misalnya dia hanya memakan tumbuhan saja. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga kambing. 4 kuda, 5 domba, 6 kelinci, dan masih banyak yang lain-lain lagi yang termasuk kategori hewan herbivora. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya, gambarnya hewan herbivora itu sapi, kerbau, kuda, kambing, kelinci, domba. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya hewan pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Jadi
hewan yang dia memakan daging disebut dengan karnivora. Contohnya seperti singa, harimau, macan, hiu, burung elang, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Nah, ini kita lihat gambarnya hewan herbivora. Ini singa, harimau, macan, ikan hiu. Nah, ini juga burung elang. Burung elang adalah juga makan daging. Nah, yang ketiga, hewan pemakan segalanya disebut dengan omnivora. Ya, manusia itu juga dan termasuk omnivora karena bisa memakan segalanya. Hewan, ya, contoh hewan omnivora itu seperti ayam, bebek, burung, monyet, tikus, babi, dan lain-lain. Nah, ini dia gambarnya. Ayam, itik, burung, monyet. Ini namanya kategori hewan omnivora. Bagaimana dengan makanan tumbuhan? Ya, tumbuh-tumbuhan itu bagaimana makannya? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis ini mohon maaf tulisannya salah. Jadi fotosintesis. Nah, ini contohnya cahaya matahari. Jadi tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Contohnya, manusia dan hewan mempunyai panca indera. Apa itu panca inderanya? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Jadi panca indera yang ada di manusia dan hewan seperti mata, telinga, hidung, dan lidah dan kulit itu bisa memberi tanggapan rangsang, peka terhadap rangsang. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh. Makhluk hidup tumbuh, yaitu bertambah besar. Contohnya manusia, ayam, dan tumbuhan. Nah, ini kita lihat hewan yang namanya ayam itu asal mulanya adalah telur. Kemudian menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam yang sudah remaja atau kemudian menjadi ayam. Nah, begitu juga manusia di sini. Asal mulanya bayi, kemudian anak-anak, lalu menjadi anak-anak yang sudah remaja, lalu remaja, kemudian menjadi orang tua. Begitu juga ini tumbuhan, ada biji dan selanjutnya. Kemudian ciri selanjutnya makhluk hidup adalah berkembang biak.
Makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada yang melahirkan. Contoh untuk yang bertelur adalah ayam, bebek, ikan, ular, buaya, dan kura-kura. Yang melahirkan seperti manusia, sapi, kambing, kerbau, kucing, dan lain-lainnya. Tumbuhan berkembang biak bagaimana? Berkembang biak tumbuhan berkembang biaknya dengan tunas dan ada tumbuhan berkembang biak dengan spora. Selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ini menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup di lingkungannya. Setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tempat makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan dimangsa oleh makhluk lain, atau dia akan mati, atau harus berpindah ke lingkungannya yang baru. Nah, ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, disebut adaptasi. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya seperti binatang bunglon. Iya, ini adalah contoh binatang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika bunglon ini hinggap pada dahan kayu yang berwarna coklat, maka dia akan berubah warna kulitnya menjadi coklat. Ketika binatang bunglon ini juga hinggap pada dahan yang berwarna hijau, dedaunan, daun yang hijau, maka dia akan menyerupa seperti warna daun tersebut. Begitu juga ini cecak. Cecak menggunakan kakinya yang 4 untuk berjalan. Ketika nanti ada musuh, maka untuk menyelamatkan diri yang akan copot adalah buntutnya. Nah, jadi ini cara binatang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, contoh lainnya adalah kita lihat, ini adalah gambarnya unta. Unta hanya hidup di padang pasir yang tandus seperti di negara Arab. Selanjutnya, kalajengking. Bagaimana kalajengking beradaptasi dengan lingkungannya? Dia menyelamatkan diri dengan mengeluarkan racun ketika menggigit. Jadi dia akan menyelamatkan diri dengan mengeluarkan racun yang sangat berbahaya. Begitu juga ini adalah kelabang. Dia ketika menggigit juga mengeluarkan racun disertai gigitannya tersebut. Kemudian di samping hewan ada juga tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya adalah ini teratai. Tumbuhan teratai ini hanya tumbuh pada di apa namanya nih ya, sungai ya, di kali. Dia tidak bisa tumbuh pada dataran tinggi. Nah, selanjutnya ini juga eceng gondok. Eceng gondok ini juga sama seperti teratai. Ya, tumbuhnya di
di perairan. Nah, tidak bisa tumbuh di dataran tinggi. Kemudian bagaimana juga menyesuaikan diri dengan lingkungan tumbuhan yang ini, kaktus. Nah, dia menyelamatkan dari serangan binatang lain, misalnya di pohon kaktus ini ada duri. Begitu juga ini pohon jati. Nah, pohon jati ini kan banyak dedaunan apabila dia tumbuh, maka dengan demikian dedaunan ini memerlukan menghirup udara. Jadi bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, ketika kemarau dia pepohonan ini akan luruh, segala daun-daunnya akan memberi kesempatan kepada tumbuhan lain untuk menghirup udara. Nah, selanjutnya ciri yang ke-8 memerlukan suhu tertentu. Ciri makhluk hidup adalah memerlukan suhu tertentu. Tubuh manusia akan berkeringat jika kita manusia ini berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tubuh kita akan menggigil jika kita berada pada suhu yang dingin. Ya, nah ini adalah gambar di kampung. Orang di kampung tidak memerlukan seperti kita manusia yang berada di kota. Kalau di kota memerlukan kipas angin, AC, dan lain-lain sebagainya ketika kita berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sedangkan di kampung tidak menggunakan seperti AC yang berada di kota, karena biasanya di kampung ini ada pegunungan, nah hutan-hutan, sehingga pada waktu malam bisa kemungkinan kedinginan. Nah, ini gambar orang kedinginan menggunakan jaket. Nah, tubuh kita akan menggigil jika kita berada pada suhu yang dingin. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah ciri makhluk hidup yang lain. Ini yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Ya, bagaimana mengeluarkan zat sisa? Zat sisa itu bisa berupa gas. Tahu ya anak-anak mungkin gas yang kita keluarkan. Ya, bisa juga berupa cairan. Nah, berupa cairan yang kita keluarkan seperti kita namanya ya, kalau yang padat itu namanya BAB. Kalau yang mengeluarkan cairan seperti kencing itu namanya BAK, buang air kecil. Nah, mengeluarkan zat sisa berupa zat padat itu namanya BAB, buang air besar. Alat pengeluaran pada hewan atau manusia. Ya, alat mengeluarkan itu pada manusia mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Ini sudah diterangkan ya, ciri dari makhluk hidup
yang bernapas, manusia bernapas dengan paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida itu dengan namanya CO2. Nah, kemudian ginjal. Ginjal itu akan mengeluarkan urin. Tahu anak-anak ya, urin itu adalah BAK, buang air kecil. Dan kulit juga akan mengeluarkan keringat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Dan Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran tematik pada pelajaran muatan bahasa Indonesia pada hari ini ada kekeliruan, dan Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.